Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kasih tahu saya Pak, ciri-ciri tanaman kopi yang sehat dan sudah jaminan bikin kita itu suatu saat kopi kita berbuah dengan melimpah. Oke sahabat tani, saya akan bagikan ciri-ciri tanaman kopi yang sehat, subur, dan jaminan berbuah banyak. Jadi ini penting sekali saya bagi pada sahabat tani untuk melihat ciri-ciri awal baik dari pertumbuhannya, ciri-ciri perkembangannya, bahkan apa yang lain-lainnya juga ya. Oke sahabat tani, simak dengan baik ya. Oke sahabat tani, ini berlaku untuk tanaman kopi tim-tim juga ya, dan juga kopi Ateng Super sahabat tani, dan juga kopi Borbor. Nah jadi tanda pertama sahabat tani bahwa tanaman kita itu subur dan jaminan suatu saat nanti berbuah banyak, pertumbuhan tunasnya. Terlihat dari pertumbuhan tunas ya, seperti ini, mengkilap dan pertumbuhannya baik, apalagi di pucuk atas atau di bagian paling atas itu pertumbuhannya baik seperti ini. Nah ya, dan berkilat. Nah jadi di sekelilingnya ini pertumbuhannya baik gitu. Nah Pak, bagaimana Pak kalau di sekitar ini Pak? Kan bagus tuh, pertumbuhannya cantik, tetapi di bagian cabang bawah, di bagian ujungnya seperti ini Pak. Nah itu tidak ada masalah sahabat tani, jadi jangan panik ya, tidak ada masalah. Ini nanti akan berubah dengan sendirinya. Ini kan kekurangan unsur nitrogen ini ya, tuh ya, tulang-tulang daunnya hijau tetapi yang lainnya kuning gitu ya, terlihat. Nah ini tidak ada masalah. Pokoknya untuk merawat tanaman kopi ini tidak ribet sahabat tani, tidak ribet dan jangan takut ya. Itu ciri tanda-tanda pertama bahwa tanaman kopi kita ini subur dan jaminan nantinya akan berbuah sangat lebat dan melimpah. Jadi sahabat tani yang memiliki seperti ini jangan khawatir, itu sudah aman. Tinggal cukup sahabat tani rawat aja dengan benar ya, berikan pupuknya jika sudah waktunya ya. Jadi tanda-tanda seperti ini berlaku dari kopi yang berusia 6 bulan ke atas ya, sampai berbuah. Nah ya, nah seperti ini sudah selamat sahabat. Ini sudah jaminan, cukup kita jaga benar-benar tanaman kita dari gulma-gulma yang tumbuh ya. Kalau musim kemarau panjang biarkan dulu gulmanya ya, kecuali nanti kalau gulmanya sudah melampaui tanaman kopi ini, sudah menutupi tanaman kopi ini, mau nggak mau kemarau harus dibabat saja, jangan dicangkul ya, supaya kelembapan tanah terjaga. Kecuali kalau sudah masuk musim hujan itu silahkan ya dicangkul. Nah di tempat kami ini sahabat tani sudah mulai masuk musim hujan, walaupun hanya jarang-jarang, mungkin bisa dibilang 4 hari sekali. Itu tidak perlu khawatir ya, itu aman kalau kita cangkul ya. Oke, kita turun lagi ke kopi yang usianya 1,5 tahun sahabat tani, kopi tim-tim juga nih. Ciri-ciri perkembangannya itu nampak sahabat tani, tidak ada yang kerdil, tidak ada yang berpenyakit ya, semuanya tumbuh dengan baik. Nah seperti ini ya. Nah ini dia penampakannya sahabat tani untuk kopi 1,5 tahun. Makanya itu ini masih ingin belajar berbuah, walaupun kita lihat sudah ada nih bonus ya dikasih untuk kita ini 2 biji ini pada 1,5 tahun. Ini mungkin karena efek dari MKP kain O3 putih yang saya berikan berapa minggu lalu ya. Nah kalau sudah seperti ini tempat sahabat tani sudah aman, tinggal tunggu saja rajin-rajin membersihkan lingkaran kopinya. Dan jangan lupa berikan pupuk sesuai dengan permintaan. Kalau tanaman kopi sudah seperti ini usianya, berarti kita harus berikan dulu ya yang unsur nitrogen dengan fosfat ya gitu ya. Oke baik sahabat tani, ini saya tunjukkan kopi yang sedang belajar berbuah, usianya sekitar 3 tahunan ini sahabat tani. Nah pertumbuhan juga baik dan buahnya juga banyak ya sahabat tani ya, bahkan calon-calonnya sudah mulai bermunculan lagi tuh
Nah, di sini saya memperlihatkan pada sahabat tani ada retak-retak di bagian batang. Nah, kalau kita remes seperti ini itu seperti tepung ya, atau pecahan-pecahan serpihan begitu ya sahabat tani. Nah, kalau begitu Pak, apakah berbahaya untuk tanaman kopi kita? Tidak sahabat tani, tidak berpengaruh apa-apa, aman-aman saja. Loh Pak, kalau seandainya Pak saya kepengen nih batang tanaman kopi saya mulus, semuanya saya sikat, saya bersihkan, boleh Pak? Boleh, nggak ada masalah ya, tidak ada masalah. Karena ini yang seperti ini sahabat tani, ini namanya bukan masalah ya, ini bukan lumut. Yang menjadi masalah itu ya lumut sahabat tani, itu yang menjadi masalah. Seperti di hadapan video ini sahabat tani ya, di video yang saya ambil ini nih terlihat lumut seperti ini tuh. Loh Pak, apakah berbahaya nih Pak kalau kita biarkan ada di batang kopi? Sangat berbahaya sahabat tani. Batang-batangan ini sudah mulai luka ya, terhisap oleh lumut-lumut ini yang menempel di batang kopi dan tumbuh. Akhirnya lumut ini menjadi subur, namun batang kopi ini akan termakan, terkikis ya, kulit-kulitnya terkikis, terus habis nanti hingga ke dalam pertengahan batangnya. Disitulah tanaman kopi kita mengalami kesulitan pembuahan. Bahkan bila sahabat tani di kebun kopinya membiarkan lumut ini ada, walau dipupuk pun nanti dengan pupuk yang sempurna, dengan unsur hara yang lengkap sekalipun percuma sahabat tani. Kenapa? Karena termakan separuhnya oleh lumut yang tidak berguna ini, dan ini termasuk berbahaya. Bahkan ini di dalamnya ini ada sarang-sarang ulat-ulat ya, kutu-kutu dan berbagai macam serangga yang merugikan tanaman kita. Nah, jadi kalau ingin bersihkan dengan sikat sikat kawat ya, sikat kawat atau sikat-sikat lainnya yang berbahan agak kasar supaya bersih ya, supaya bersih, bagus ya, dan pertumbuhan akan menjadi lebih normal lagi. Nah, silakan sahabat tani bersihkan saja, coba lihat nanti perkembangannya luar biasa sahabat tani. Makanya ya seperti ini nih, jangan dibiarkan. Oke. Oke, baik sahabat tani, tadi kita membahas tentang kopi tim-tim ya. Contoh-contoh, ciri-ciri atau tanda-tanda bahwa tanaman kopi tim-tim kita tumbuh dengan baik dan punya masa depan yang baik juga. Nah, oke, sekarang kita akan beralih ke ciri-ciri tanda kopi Ateng Super yang jaminan akan berbuah banyak ke depannya nanti. Nah, seperti ini sahabat tani, kopi Ateng Super yang bisa juga kita lihat, kita juga bisa samakan dengan kopi tim-tim tadi. Pertumbuhannya baik ya. Kalau kopi Ateng Super memiliki ciri khas hijau muda, bahkan kuning bercampur hijau seperti itu ya. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini ciri-ciri kopi Ateng Super yang sudah jaminan akan berbuah sangat banyak ke depannya nanti sahabat tani. Dan ini di hadapan sahabat tani, ini kopi yang juga masih baru belajar berbuah. Nah, seperti ini, baru belajar berbuah dan buahnya belum banyak. Nah, tapi sudah memberi tanda-tanda bahwa kita berhasil sahabat tani ya, kita berhasil. Bahkan seperti ini sahabat tani, ini buah ini akan matang tetapi nanti akan muncul lagi. Nah, ini tanda-tanda juga sahabat tani bahwa tanaman kopi kita akan berbuah non-stop. Nah, dan bisa menjadi petanda bahwa bibit yang kita tanam ini berarti sudah benar. Bibitnya sudah benar, bibitnya sudah terbaik, dan sudah jaminan untuk ke depan berbuah sangat banyak sekali sahabat tani. Nah, di kopi Ateng Super juga sama-sama memiliki ciri khas. Nah, seperti ini, berkerak-kerak ya, tuh berkerak seperti retak, bergaris-garis memanjang ke bawah, ada juga memanjang ke samping. Jadi ciri khas, jadi banyak modelnya ya, retak-retaknya itu ciri-cirinya itu banyak sekali seperti ini. Itu saya buktikan pada sahabat tani, terbukti tidak ada masalah apa-apa. Nih buktinya, buahnya banyak ya, karena tanaman kopi ini akan terlihat dari buahnya. Nah, selama kita pindah tanam, selama tanaman kita rawat hingga besar-besar dan besar, lalu muncullah pembungaan yang banyak, itu tandanya sudah selamat, sudah jaminan sahabat tani. Terkecuali
sudah kita pindah tanam, sudah kita rawat, sudah kita pupuk dengan sempurna sesuai unsur hara yang diharapkan tanaman kopi, lalu begitu besar, masuk di masa produktif, malah tidak keluar bunga atau buah sama sekali. Nah, itu berarti bisa menjadi tanda bahwa biji atau bibit yang kita dapat itu tidak bagus. Nah, makanya berusaha carilah bibit atau biji unggulan, atau carilah kepada orang yang sudah berpengalaman dalam hal mengenai biji-biji yang berkualitas ya. Nah, oke sahabat tani, sebagaimana kita tahu, jangankan tanaman, manusia saja kalau sehat akan menunjukkan ciri khas sendiri ya. Artinya jika manusia sehat sudah pasti badannya bugar, hidupnya semangat ya, staminanya normal, HB dan darahnya pun normal, sudah pasti orang itu sudah sehat. Nah, begitu ya. Sama seperti tanaman ini juga sahabat tani. Jika tanaman ini memang sehat dan sudah sesuai unsur hara yang diharapkannya dari yang kita berikan, berarti dia akan menunjukkan tanda-tanda seperti ini. Daun lebar, daun-daunnya, daun-daun mudanya itu tumbuh sehat seperti ini. Bahkan daun baru atau pucuk baru bagian atas ini tumbuh akan selalu sehat. Begitu sahabat tani, seperti ini. Bakal lebat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tumbuhnya sehat, subur seperti ini, sudah jaminan buahnya keluar. Ini juga baru belajar berbuah sahabat tani. Bisa dikatakan masih 18 bulan usianya. Oke. Nah, ini saya bagikan kepada sahabat tani. Saya yakin sahabat tani pasti ada yang bertanya-tanya, apalagi sahabat tani yang masih awal atau awam yang baru mengenal kopi Arabica, pasti pusing ya, pasti ada rasa was-was, ada rasa kepikiran, apakah cara saya udah benar, kenapa kok tanaman kopi saya yang usianya sekian bulan kok penampakannya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi di sini saya bagikan pada sahabat tani ciri-ciri tanda-tanda yang saya bagikan tadi itu sudah benar, dan jika ada terjadi di kebun sahabat tani yang bertani kopi Arabica mengalami hal yang sama, itu sudah mantap. Itu sudah selamat. Terkecuali jika sahabat tani sudah menanam kopi bahkan hingga besar tapi ternyata produksinya nggak ada, itu sudah pasti ada kesalahan pada bibit. Ya. Tapi perlu ada lagi hal lain yang harus sahabat tani ketahui, adalah perbedaan MDPL. Nah, kalau di MDPL 500 sahabat tani menanam kopi Arabica dengan memberikan pelindung serapat-rapatnya, karena sebagaimana kita tahu kopi Arabica ini tidak tahan terlalu panas, berbeda dengan Robusta yang menyukai iklim panas. Ya, begitu ya. Maka MDPL juga memang mempengaruhi produksi kopi kita. Karena tanaman kopi Arabica menyukai iklim sedang ya, ada banyak dinginnya dan sedang panasnya. Bukan berarti banyak dinginnya banyak panasnya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan pembungaan tanaman kopi rontok ya ketika di musim kemarau. Nah, seperti itu. Makanya MDPL sangat menentukan hasil. Bukan hanya bibit saja, tetapi MDPL juga. Meskipun sahabat tani beri perlindungan yang rapat, misalnya tuh di sahabat tani 500 MDPL ya. Lalu sahabat tani berikan pelindung atau naungan rapat-rapat gitu ya. Rapat-rapat 3 kali 3 meter begitu. Ya, supaya dengan harapan supaya matahari tidak mengenai langsung tanaman kopi gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah subur daunnya, subur cabangnya, tapi buahnya nggak akan ada sahabat tani. Kalaupun ada 1-2 itu pun bonus ya. Seperti itu. Nah, jadi MDPL menentukan juga. Jadi kalau tempat sahabat tani MDPL-nya di bawah 800 ya, baik 100 sampai ke 600 atau 700, itu lebih baik Robusta aja ya, jangan kopi Arabica, karena nanti menyesal. Karena untuk menunggu kopi berbuah ini kan bertahun-tahun ya. Oke, baik kalau begitu sahabat tani dimanapun Anda berada ya, semoga ini bermanfaat dan memotivasi Anda semua. Saya bagikan video ini, pembahasan ini kepada mereka-mereka yang baru belajar bertani kopi Arabica. Mungkin bagi yang senior mungkin sudah paham, tapi bagi mereka yang pemula pasti ini sangat dibutuhkan sekali dan sangat diinginkan oleh mereka. Justru itu karena banyak pertanyaan
masuk ya ke YouTube saya. Jadi saya bahas ini gitu ya. Jadi saya bahas sesuai dengan permintaan dan komen teman-teman sahabat-sahabat kita. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, semoga bermanfaat ya. Terus semangat ya. Yang bertani kopi Arabica di saat ini yang lagi panen ya, syukur ya, harga naik lagi jadi 24.000 harga gelondongan atau buah ceri, dan harga gabah atau biji basah sekarang sudah mencapai hampir 70.000, dan untuk biji kering atau green bean itu sudah mencapai 125.000. Mantap ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.